Di awal film, kita akan diceritakan pada sebuah masa 10.000 tahun sebelum Masehi, di mana manusia masih harus bertahan dari ganasnya alam dan minimnya sumber makanan. Di suatu hari, sebuah suku yang bernama Yagal sedang dalam keresahan karena sumber daya makanan yang mereka simpan tak lama lagi akan habis dan membuat mereka menjadi kelaparan. Suku Yagal dikenal sebagai suku yang menggantungkan hidupnya dengan berburu manak atau mamut berukuran besar yang akan datang setiap musimnya melewati lembah tempat mereka tinggal. Akan tetapi karena perubahan zaman, manak mulai semakin jarang memasuki wilayah mereka dan hal itu pun membuat seluruh anggota suku semakin dilanda keresahan. Untuk mengatasi keresahan, suku Yagal akan selalu melakukan ritual, di mana ritual tersebut akan dipimpin oleh seseorang yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan para dewa yang akan memberikan tanda tentang kejadian di masa datang. Di suatu malam, dewa tiba-tiba menjawab doa sang ibu dengan membawakan gadis bermata biru yang ditemukan oleh dua orang suku di sebuah pegunungan. Untuk memastikan kebenaran, sang ibu lalu memegang pipi dari gadis itu dan di sana ia melihat sebuah kilasan kalau di masa depan akan datang rombongan pemberontak yang disebut iblis berkaki 4 untuk membantai dan menghancurkan suku mereka di hari pemburuan terakhir. She came to tell us into our world. Go on our last hunt. Akan tetapi, sang ibu tetap menyuruh semua orang untuk bersikap tenang karena di hari perburuan akan muncul seorang pahlawan yang kemudian akan menikahi gadis bermata biru itu dan membawa mereka semua ke kehidupan baru di mana orang-orang tidak akan kelaparan. Karena dianggap sebagai karunia dan penyelamat suku Yagal, gadis itu pun kemudian dirawat, dilindungi, serta dipanggil sebagai Evolet. To our people, she was Evolet. Di sisi lain, seorang anak laki-laki pengecut yang bernama Deleh diam-diam mengintip dari sebuah lubang memperhatikan Evolet dengan penuh kekaguman. Semua yang dikatakan tetua ternyata tak membuat semua orang percaya akan ramalan itu karena ketua suku dan ayah dari Deleh yang memegang tombak putih tak bisa menunggu sampai perburuan terakhir. Maka dari itu ia pun memutuskan pergi dari desa untuk mencari tempat baru bagi suku Yagal dan menyerahkan tombak kehormatan pada Tik-Tik yang merupakan teman seperjuangan. Beberapa hari kemudian, para remaja yang nantinya akan menjadi penerus suku Yagal mulai berlatih menombak di sebuah perbukitan. Dan di sana, seorang anak yang bernama Karen digadang-gadang adalah calon pewaris tombak putih yang akan memimpin suku Yagal di masa datang. Sementara Deleh hanya dianggap anak pengecut yang tak mempunyai kemampuan. Mendengar hal itu, Deleh pun marah dan langsung berkelahi dengan Karen sampai kemudian Tik-Tik datang untuk melerai mereka. I said leave him! Deleh yang kesal lalu menyendiri di atas bebatuan, tapi tak lama kemudian Evolet datang menghampirinya. Di sana, Deleh bertanya tentang apa yang telah terjadi dengan suku Evolet dulu. Evolet pun menjelaskan jika dulu sukunya dibantai oleh iblis berkaki 4 dan menculik sebagian suku untuk dibawa ke suatu tempat. They were killed by 4 lucky demons. Perasa kasihan dengan Evolet, Deleh pun berkata jika mulai sekarang Evolet tidak akan pernah sendirian lagi karena Deleh akan selalu menemaninya. Mendengar hal itu, Evolet cukup kagum dengan Deleh dan dari sini benih-benih cinta di antara mereka pun mulai tumbuh. Bertahun-tahun kemudian, para remaja yang dulu masih kecil kini tumbuh dewasa. Para manak pun mulai terdengar dari kejauhan. Namun hal itu malah membuat Evolet menjadi tak tenang karena hanya seseorang yang memenangkan perburuanlah yang bisa menikahinya. Evolet khawatir jika perburuan itu akan dimenangkan oleh Karen karena Karen memiliki kemampuan menombak paling bagus di antara yang lain. Singkat cerita, sekumpulan manak akhirnya datang. Para pemburu pun berkumpul di sebuah bukit untuk briefing dan Tik-Tik memberikan informasi bahwa pembunuh manak tersebut akan diberikan tombak putih dan diangkat jadi kepala suku serta boleh menikahi Evolet sebagai istrinya.
Mendengar hal itu, Deleh sangat termotivasi dan ia sangat semangat untuk memenangkan perburuan. Dengan mengendap-endap, Tik-Tik mencari penjantan utama dari rombongan manak tersebut. Dan setelah ketemu, ia langsung mengiring sekumpulan manak itu ke jebakan yang sudah mereka buat. Deleh yang terlalu semangat berlari dengan sangat cepat, sampai-sampai ia tak sadar kalau sudah berada di tengah-tengah para manak yang lari ketakutan. Sementara di sisi lain, Baku bersiap menyebak salah satu manak terbesar dari atas bukit. Ketika manak yang diincarnya sudah terjebak, Karen langsung menombak sang manak sesaat sebelum Deleh datang. Namun tombak itu malah terpental dan tidak terduga manak tersebut tiba-tiba kabur dari jaring yang menjeratnya. Tak ingin buruannya pergi begitu saja, para pemburu langsung meraih jaring dan berusaha membuat manak tersebut berhenti. Akan tetapi karena kekuatan manak itu sangatlah luar biasa, mereka pun malah terseret tak terkendali, membawa para pemburu jauh keluar area perburuan. Menyadari bahwa hal itu sangatlah berbahaya, Tik-Tik kemudian menyuruh pemburu lain untuk melepaskan jaringnya. Tapi ketika Deleh akan melakukannya, tangannya tiba-tiba tersangkut hingga membawanya ke tepi jurang sampai jaring itu terlepas sendiri. Di situasi itu membuat Deleh menjadi one on one dengan sang manak, dan ketika Deleh mencoba menombaknya, manak itu tak merasakan apa-apa. Yang ada, ia malah semakin marah pada Deleh dan mencoba menyeruduknya. Melihat hal itu, Deleh menjadi sangat panik. Ia kembali mengambil sebuah tombak untuk mempertahankan diri. Akan tetapi tombak itu tiba-tiba tersangkut dan Deleh hanya bisa pasrah ketika sang manak sudah ada di depannya. Untungnya, tombak yang tersangkut ternyata mengenai titik lemah dari sang manak yang membuat manak itu jatuh dan mati menimpa Deleh yang ada di depannya. Dari jauh Tik-Tik melihat semua kejadian itu dan Tik-Tik tahu jika Deleh tidak sengaja membunuh sang manak. Namun karena pemburu lain yang baru datang mengira jika Deleh telah berhasil membunuh manak sendirian, Deleh pun menjadi senang dan memanfaatkan keadaan itu untuk meminta tombak putih dan juga evolit dari ibu tetua. By spirit, I claim and with it my woman. Today on, Deleh was no longer. Keberhasilan itu dirayakan oleh semua orang, akan tetapi tidak bagi Tik-Tik karena Tik-Tik malah mengasingkan diri sendirian. Deleh yang menyadari hal itu mencoba menghampari Tik-Tik dan mengakui jika dirinya memanglah telah berbuat curang. Di sana Deleh merasa tak pantas mendapatkan semuanya, maka dari itu Deleh pun mengembalikan tombak putih pada Tik-Tik yang memang masih pantas untuk menggunakannya. Pada kesempatan itu Deleh juga memberitahu Evolet tentang situasinya dan Evolet yang kecewa langsung meninggalkan Deleh begitu saja. You will always be in my heart. Di pagi harinya, ibu tetua tiba-tiba terbangun mendengar suara mencurigakan muncul dari kegelapan. Di sana, ia melihat pasukan berkuda langsung mengobrak-abrik tempat tinggal suku Yagal. Bahkan mereka juga menculik beberapa pemuda serta Evolet yang tak berdaya. Sementara itu, Deleh yang baru terbangun dari tidur berusaha untuk menolong mereka. Namun karena takut mereka akan membawa Deleh juga, Tik-Tik pun langsung menghalanginya. Tak lama setelah kejadian itu, Deleh, Tik-Tik, dan Karen langsung berencana untuk menyelamatkan orang-orang yang telah diculik. The other hunters, we all will die. Akan tetapi ketika Baku ingin ikut untuk membantu, ia malah dilarang oleh ibu tetua karena Baku masihlah remaja. Nah, singkat cerita, perjalanan mereka pun dimulai dengan didoakannya Deleh dan kawan-kawan untuk diberi keselamatan. Namun di perjalanan, Baku ternyata diam-diam mengikuti mereka. Sampai-sampai suatu ketika, ia ketahuan oleh Tik-Tik yang tak sengaja menoleh ke belakang. Fool! What are you doing here? Tik-Tik sebenarnya sudah menyuruh Baku untuk pulang, tapi tekad Baku untuk membalaskan dendam kematian ibunya sangatlah besar, sehingga mereka pun membiarkan Baku untuk ikut di perjalanan.
tengah perjalanan, Baku tidak sengaja menemukan gelang milik Evolet. Di sana mereka berasumsi kalau Evolet sebenarnya sengaja melakukan itu karena ia yakin kalau Deleh dan yang lain akan menolongnya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun di tengah perjalanan, salju tiba-tiba datang dan membuat jejak iblis berkaki 4 menjadi hilang. Walau begitu, mereka tetap berjalan dengan sebuah kepercayaan. Di sisi lain, para penculik dan tawanannya yang sudah sampai di pegunungan berhenti untuk beristirahat. Sayangnya, di sana Evolet akhirnya ketahuan kalau ia sengaja meninggalkan jejak dengan menjatuhkan gelang. Sang pemimpin yang mengetahui hal itu langsung memberikan hadiah cambukan kepada Evolet dan membuat tangan Evolet dipenuhi dengan luka dan darah yang cukup banyak. Singkat cerita, para penculik pun akhirnya pergi dari sana. Sementara Deleh dan yang lain beberapa saat kemudian tiba. Di sana, mereka melihat gelang Evolet yang sudah berlumuran darah dan tahu jika lokasinya belum terlalu jauh. Deleh langsung bergegas untuk melanjutkan pencarian dan masuk ke dalam hutan. Awalnya perjalanan mereka baik-baik saja sampai suatu ketika seekor hewan buas datang dan menyerang salah satu penculik. Karena dirasa situasi sudah sangat berbahaya, para penculik pun memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di sana. Di saat itulah Deleh dan yang lain melihat keberadaan Evolet dan ketika berniat untuk menyelamatkan mereka malam itu juga, Tik-Tik langsung menolaknya karena saat itu bukanlah waktu yang pas untuk melakukan pembebasan. Di sana Tik-Tik berkata kalau sebaiknya mereka menunggu sampai para penculik sedang lemah. Ia pun lalu memberikan perintah untuk melakukan pemantauan secara bergilir. Di pagi harinya, terlihat salah satu penculik sedang mengunda Evolet. Deleh yang tak tahan dengan hal itu langsung memukul si penculik kepala botak dari belakang dan lanjut menyelamatkan tawanan yang lain. Sayangnya, aksinya diketahui oleh prajurit yang lain, sehingga terjadilah kejar-kejaran di dalam hutan. Tik-Tik, Baku, dan Karen juga berusaha untuk menolong yang lain. Namun saat di pelariannya, Karen tiba-tiba terjatuh dan tertangkap oleh pemimpin pasukan. Mereka yang tak bisa menolong Karen lanjut beralih sampai masuk ke dalam hutan yang lebih lebat. Namun tiba-tiba muncullah beberapa burung predator menyerang Deleh dan yang lainnya. Deleh langsung melindungi Evolet dengan sekuat tenaga, sementara Tik-Tik juga berusaha untuk melawan burung tersebut. Sayangnya, saat Deleh berhasil mengalahkan burung itu, Evolet dan Baku malah tertangkap, sementara Tik-Tik juga terluka parah akibat serangan burung tersebut. Karena tak mau kehilangan jejak, Deleh terus melakukan perjalanan sambil membawa Tik-Tik yang tak berdaya menggunakan tandu yang dibuatnya. Merawat Tik-Tik bukanlah hal yang mudah karena untuk bertahan hidup, ia juga harus berburu untuk mengisi perutnya yang kosong. Sampai-sampai saat Deleh sedang berburu, tiba-tiba tak disangka dirinya jatuh ke dalam lubang jebakan dan Deleh sempat pingsan hingga berjam-jam. Sampai akhirnya turunlah hujan lebat yang membuat Deleh menjadi siuman. Di sana Deleh sangatlah panik karena di sampingnya juga terdapat macan yang ikut terjebak. Awalnya Deleh berniat untuk membunuh macan itu, tapi karena ia tak tega, ia pun mengurungkan niatnya dan justru menorong macan tersebut yang tertiban bongkahan kayu yang cukup besar. Macan yang terbebas langsung mendekati Deleh dan di saat itu juga Deleh hanya bisa diam karena berpikir macan itu akan memakannya. Untungnya macan itu pergi begitu saja dan meninggalkan reruntuhan yang bisa digunakan Deleh untuk memanjat keluar lubang. Di pagi harinya, Deleh kembali menemui Tik-Tik yang sudah pulih dan di sana Tik-Tik berkata jika semalam ia mendengar ada suara keributan di balik gunung dan untuk memastikan mereka pun memutuskan untuk mendatangi desa yang dicurigainya. Sesampainya di sana, mereka yang sangat lapar langsung melahap makanan yang ada di depannya.
Padahal saat itu penduduk suku yang tinggal berniat akan menyerang mereka. Di waktu yang sama, macan yang ditolong Deleh tiba-tiba datang. Akan tetapi, kedatangannya bukanlah untuk memakan Deleh, melainkan hanya melindungi Deleh dari serangan para penduduk suku yang akan menikam mereka. Pada dasarnya, macam itu hanyalah berterima kasih pada Deleh karena telah menolongnya. Akan tetapi, hal itu malah berimpak lebih besar pada perjalanan Deleh dan Tik-Tik untuk menyelamatkan anggota sukunya. Di sana, Tik-Tik semakin heran karena suku itu mampu berbicara bahasa suku Yagar. Kepala suku itu mengatakan jika dulu pernah datang seseorang dari balik pegunungan lalu mengajarinya bahasa suku Yagar. Kepala suku itu juga berkata jika temannya dulu sangatlah mirip dengan Deleh. Karena informasi itu, Deleh pun mulai menyadari kalau orang yang dimaksud mungkin saja adalah ayahnya sendiri. Di saat yang bersamaan, kepala suku itu juga mengatakan sebuah ramalan. Jika ada seorang pria yang mampu berbicara dengan macan gigi tombak, maka orang itulah yang pantas memimpin mereka. You will lead us to free our people. The one. Singkat cerita, semua orang pun berkumpul untuk melakukan perjalanan. Dan di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan suku lainnya yang memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Deleh. Hal itu mereka lakukan karena suku-suku tersebut juga memiliki masalah dengan para penculik yang membawa anggotanya ke sebuah tempat yang disebut sebagai Gunung Para Dewa. Perjalanan itu berlangsung sangat cepat. Mereka bahkan tak berhenti untuk beristirahat. Sayangnya semangat mereka harus dipatahkan pada sebuah momen di mana salah satu suku yang tinggal di pinggir sungai mengatakan kalau para penculik telah pergi dengan sebuah kapal. Tik-Tik kemudian bertanya pada salah satu suku yang mengetahui jalan pintas untuk mencapai Gunung Para Dewa. Dan di sana orang itu mengatakan kalau saat ini ada sebuah jalan pintas untuk mencapai gunung tersebut. Namun jalur tersebut tidaklah mudah karena mereka harus melewati gurun pasir yang sangat luas. Belum lagi potensi kehilangan arah akanlah sangat tinggi karena area tersebut akan terlihat sangat sama. Walaupun sudah diperingatkan, Deleh tetap bersikukuh untuk menempuhnya. Hari demi hari mereka lewati, akan tetapi perjalanan mereka tak berarti karena selama beberapa hari itu mereka hanya berputar-putar di titik yang sama. Para anggota suku yang tadinya semangat kini mulai kelelahan dan tumbang satu persatu. Untungnya Deleh tiba-tiba teringat tentang perkataan kepala suku yang mengatakan kalau letak dari Gunung Para Dewa adalah tepat di bawah bintang yang paling bersinar. Para anggota suku yang tak mau menyia-nyiakan waktu langsung mengikuti petunjuk tersebut. Dan sesampainya di sana, mereka menemukan sebuah peradaban maju yang di dalamnya ada banyak sekali orang dan manak yang dijadikan budak untuk membangun sebuah piramida bertahta emas. Peradaban itu dipimpin oleh Raja Dewa Misterius yang mereka sebut sebagai Maha Kuasa. Dan ketika dewa itu datang, seketika semua orang langsung menunduk untuk memberikan penghormatan. Sin kemudian kembali ke Deleh dan pasukannya, di mana Deleh sangatlah kebingungan memikirkan cara untuk masuk ke dalam kerajaan karena di luar sudah ada begitu banyak penjaga yang memantau. Di sana Deleh kemudian memberikan saran untuk mengajak para pekerja bekerja sama untuk melakukan perlawanan. Malam harinya, Deleh dan beberapa pasukannya menyelinap masuk ke tempat para pekerja. Dan di dalam sana, Deleh dan kepala suku Naku berusaha membujuk para pekerja untuk melakukan kerjasama. Awalnya, ketua pekerja itu menolak, tapi setelah dijelaskan jika dirinya adalah orang yang diramalkan, mereka pun langsung membawa Deleh bertemu dengan mantan pelayan dewa yang selama ini mereka sembunyikan. Pada perbincangan itu, Deleh mendapatkan sebuah informasi penting tentang kelemahan dewa tersebut, di mana sang dewa akan sangat takut pada seseorang yang memiliki tanda bintang di tubuhnya, karena tanda tersebut adalah tanda seorang pemburu yang dapat membawa malapetaka bagi keagungannya.
Bersamaan dengan itu, para penjaga yang tahu kalau ada satu penjaganya telah dibunuh langsung pergi mencari pelakunya. Sayangnya 3 penjaga tersebut berhasil mengikuti Dele saat sedang menuju persinggahan anggota suku lainnya. Akan tetapi Tik-Tik yang sudah memprediksi hal itu langsung melawannya. Salah satu penjaga itu berhasil menyerang Tik-Tik dengan menusuknya. Untung saja Tik-Tik mampu menyerang balik walau dirinya harus mendapatkan luka yang parah. Tik-Tik yang tahu jika dirinya tidak akan selamat pun memberikan tombak putih kepada Deleh. Akan tetapi karena Deleh merasa belum pantas untuk menerima tongkat tersebut, ia pun sempat menolaknya. Walau begitu, Tik-Tik tetap menyemangatinya sampai akhirnya Tik-Tik pun tewas beberapa saat kemudian. Di sisi lain, Eveleth yang sudah terlihat cantik mulai digoda oleh warlord yang belinya. Di sana, ia mencoba menggoda Eveleth. Akan tetapi, Eveleth langsung memanfaatkan situasi itu untuk mencuri belati milik warlord. Sesaat Eveleth akan menunjukkan belati itu ke warlord, para penjaga dan pelayan dewa datang untuk menghentikannya. Dan di sana diketahui kalau warlord ternyata telah dilaporkan oleh kepala botak karena kelakuannya. Maka dari itu, ia pun ditangkap saat itu juga. Melihat Eveleth membawa pisau, para pelayan menyuruh Eveleth untuk menaruh senjatanya. Namun tanpa sengaja, mereka melihat bekas luka yang ada di tangan Eveleth. Dan bekas luka itu seperti bintang-bintang yang sama dengan ramalan mereka. Pelayan itu lalu memberitahukannya kepada ketua pelayan, hingga kemudian disampaikannya kepada dewa. Sin kembali ke Deleh yang masih berduka atas meninggalnya Tik-Tik. Deleh yang ragu harus melakukan apa didatangi oleh kepala suku Naku yang bercerita tentang ayah Deleh yang tidak pernah lupa kepada anaknya. Dulu sebenarnya ayah Deleh sudah bersiap untuk pulang, tapi tiba-tiba saja orang-orang jahat itu menculiknya. Dengan seketika, perkataan itu pun membuat Deleh menjadi semangat kembali, dan di sana ia langsung mengumpulkan pasukan dan menyusun rencana untuk melakukan penyerangan. Keesokan harinya, saat matahari sudah terang, rencana pun dimulai. Mereka berpura-pura menjadi budak dan menyembunyikan tombak dengan mengumburnya di area yang mudah dijangkau. Di sana, Deleh berusaha untuk membuat ketua Manak mengamuk seperti yang dilakukannya saat berburu. Namun ketika ia sedang melakukan rencananya, para penjaga tiba-tiba datang untuk menghentikan aksinya. Melihat hal itu, Karen berusaha untuk mengalaunya sendirian dan mengorbankan nyawanya demi mempertahankan rencana yang sudah berjalan. Di sisi lain, Deleh berhasil membuat anak menjadi marah, dan karena hal itu, para Manak pun mulai berlarian dan menabrak apapun yang ada di hadapannya. Para penjaga yang melihat itu pun berangsur-angsur datang untuk bergabung. Sayangnya, mereka tiba-tiba memanfaatkan Eveleth untuk dijadikan tawanan. Karena takut Eveleth akan dibunuh, Deleh akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyerangan. Di sana terjadilah negosiasi antara Dewa dan Deleh, di mana Dewa akan menyerahkan Eveleth apabila Deleh mau meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Deleh nggak setuju begitu aja, dan ia langsung meminta Dewa itu untuk membebaskan kaum Yagal. Sang Dewa menyetujuinya, akan tetapi ia akan tetap memperbudak orang-orang lainnya. Mendengar hal itu, Deleh tak setuju. Ia langsung melemparkan tombaknya dan menancap tepat di tubuh sang dewa. Di sana, Deleh pun berkata jika orang itu bukanlah dewa yang harus ditakuti. Dan mendengar hal itu, para orang-orang pun berbondong-bondong menyerang para penjaga yang selama ini memperbudak mereka. Di tengah kekacauan itu, Eveleth dibawa kabur oleh warlord yang menyukainya. Eveleth berusaha melepaskan diri dengan menusuk paha dari sang warlord, dan setelah mereka terjatuh, Eveleth langsung berlari menuju Deleh yang ada di belakangnya. Sayangnya di momen itu, warlord tiba-tiba mengambil sebuah panah dan langsung mengarahkannya kepada Eveleth. Deleh yang sangat marah langsung membunuh warlord saat itu juga. Peperangan pun dimenangkan oleh pasukan Deleh, akan tetapi ia harus merelakan Eveleth yang terkapar hingga menghembuskan nafas terakhirnya.
Bersamaan dengan itu, ibu tetua ternyata terus memantau perjalanan mereka. Ia yang tahu kalau Evolet telah mati, kemudian mengorbankan nyawanya hingga Evolet pun kembali hidup. Film pun berakhir dengan pulangnya Dele dan sukunya sambil membawa biji-bijian pemberian dari ketua suku lain. Oke guys, itulah dia alur cerita film berjudul 10.000 BC yang dirilis pada tahun 2008. Semoga kali ini tetap bisa menghibur ya, dan saya dari Romat, sign out.